Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ade Bangkit Prasetyo. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran kepada orang lain, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar saat terjadi komunikasi tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Saat ini sudah terdapat banyak variasi gaya bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat. Adanya variasi gaya bahasa dipuji oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat. Adanya perkembangan bahasa ini membuat gaya bahasa yang digunakan oleh generasi ke generasi berbeda-beda. Setiap generasi akan memiliki ciri khas gaya bahasanya masing-masing. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul dan merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul. Nah, perkembangan bahasa gaul di sini, perkembangan bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya mulai muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Selain perkembangan teknologi, komunikasi ini mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan mulai munculnya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan jejaring sosial ini memudahkan seseorang dalam menyampaikan perkembangan bahasa yang ada. Interaksi antar negara inilah yang membuat perkembangan gaya bahasa menjadi pesat. Dengan adanya perkembangan bahasa ini dapat membuat gaya bahasa Indonesia menjadi bervariasi. Nah, yang kedua di sini, fenomena penggunaan bahasa gaul. Pada tahun 90-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem saat itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Penggunaan bahasa prokem ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khayalak ramai. Adapun tabel berikut memaparkan bahasa gaul yang merupakan hasil dari modifikasi bahasa baku bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ketiga di sini ada dampak penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, dampak positif ini dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Namun bila penggunaan bahasa gaul digunakan pada situasi yang tepat akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Nah, dampak negatif di sini, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Nah, oleh karena itu, tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, saat memusingkan dan memerlukan yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Nah, kesimpulan di sini, masyarakat saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang dipengaruhi oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Nah, saran-saran di sini, yang pertama, hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja. Dan yang kedua, mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia. Nah, sekian dari saya, Yusuf Ade Bangkit Prasetyo.
Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.